Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirwafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh. Saya pernah mendapati satu cerita atau kisah dari Guru Ta Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendreng ketika beliau di Mekah. Orang melaksanakan sholat sunnah justru dia membaca kitab. Dia baru saja membeli kitab kemudian dia baca. Orang sudah melaksanakan sholat sunnah, Guru Ta masih membaca kitabnya. Kemudian ada jamaah menegur. Dia mengatakan, "Pak Kiai, kenapa tidak sholat sunnah? Ini sudah waktunya kita sholat sunat. Kenapa masih membaca kitab?" Guru Ta itu hanya menjawab sederhana. Dia mengatakan sholat sunat itu hanya untuk diri kita. Sedangkan ilmu ini bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk anak-anak dan umat. Jadi makanya kalau mengaji itu hanya untuk diri kita. Tapi kalau kita belajar ilmu itu bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak, keluarga, dan para jamaah. Jadi itulah pentingnya menuntut ilmu. Makanya di subuh hari ini kita gunakan dua hal itu. Sebenarnya sesudah sholat begini banyak zikir yang bisa kita baca, Bu. Mulai dari istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Kenapa? Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, walaupun sebesar buih di lautan dosanya, maka Allah akan mengampuni. Sebenarnya zikir itu adalah pengampunan dosa. Sebenarnya zikir yang kita baca sesudah sholat itu padilanya sangat luar biasa, keutamaannya sangat luar biasa. Cuma kadang karena kita tidak tahu, sehingga kita hanya biasa baca saja. Kemudian ada juga zikir yang paling bagus itu kita baca sesudah sholat subuh. Ada juga yang membacanya antara sholat sunnah subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Itu Rasulullah mengatakan, kalimatani hafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya kala di hari kemudian. Dan yang rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Jadi dua kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir, kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut, istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu sebenarnya pendek. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100, cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain.
Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh, sampai waktu syuruk. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu syuruk ya. Waktu kita nanti sholat sunnah Isra. Sebenarnya sholat sunnah Isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah Isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi, kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sempaja sunnah duha 2 rakang, 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia itu pergelangan-pergelangan itu tangan semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja, bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah, tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Ya. Termasuk tadi sholat sunnah sebelum subuh itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar. Saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunnah subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah Li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, Li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak aja.
Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak, berapa benda yang mendengarkan, mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah, ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan, man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu, dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian pada hari itu dia meninggal, Rasulullah mengatakan maka dia masuk surga. Itu, ini azan. Karena kenapa? Pertama, tukang azan itu tidak ada yang terlambat Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas, istilahnya sempurna. Kemudian ada juga dalam kitab hikmah, tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama, termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah, itu mengajarkan itu. Sholat sunnah subuh, baca alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua. Itu untuk obat tulang. Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya atau sakit punggungnya, suruh baca itu. Kalau sholat sunnah subuh, alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tarakai pada rakaat kedua. Itu hilang itu. Yang biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dengan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa, pernah datang dulu ceramah di sini, dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jamu beliau, kemudian saya mengeluh, mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit, sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah, rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya, saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan, dia kasih tahu, bilang oh her, lagi baca-baca tuh, nah dia nama apa diutuh maka ada asam pajak kok. Dia Pak Guru ini, dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan, dan dia mengatakan, nak, di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe guru Taqi Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nah, ruani pulau na tahu ngumuruku, na patah pulau tahu ngumuruku nang kaguru takku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun.
Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Guru Takemali. Maka daka, saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasan, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya, ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka oleh Pak Ustaz, terutama kemarin di Palembang. Nasawe Pak Ustaz, mak barakala ada ya alam nasr sibal antara kaipah. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali, sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya, itulah makna raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil alam nasrah dengan alam tarakaipa, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca alam nasrah. Nanti sama kuliah al kafirun. Nanti rakaat kedua baca alam tarakaipa li ilafi Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, nah sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Al-Lahab, tabbat yada abi lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi, karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu Akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu Akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu Akbar kabira. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14. Jadi yang katakan doa iftitah itu cuma 2, tidak. Sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu satu doa iftitah itu. Makanya ketika orang sholat baru sampai situ kita baca sudah imam baca Fatihah, tidak usah lanjutkan. Sampai di situ aja. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup sampai di situ. Inni wajjahtu itu kan satu juga doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira itu kan dari sahabat. Nabi sudah sholat, tapi ada sahabat terlambat, langsung baca itu. Kemudian nanti selesai salam, baru Nabi mengatakan manil qail. Siapa tadi yang bilang ini? Dia mengatakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan saya melihat malaikat berlomba. Mencatat itu. Yang kedua, ada juga bacaan itu dari sahabat. Kalau sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, kan imamnya toh kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Kita tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Bapak. Banyak orang keliru. Ketika jadi makmum, dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Itu tidak. Makmum itu membaca Rabbana lakal hamd. Yang baca sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Jadi kita yang makmum langsung baca Rabbana lakal hamd. Itu ada 2. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana kita pakai? Iya. Padahal yang paling utama kalau kita mau kejar pahalanya, karena itu didoakan oleh ribuan malaikat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kalau tidak pakai itu ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang masyhur toh. Makanya bacaan salat itu ada beberapa. Tapi kalau kita mau ambil yang bacaan yang paling banyak keistimewaannya itu,
Sebenarnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, ini yang jarang orang anukan. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Singgah di situ. Itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya sama kalau kita bersilaturahmi langsung dengan Rasulullah. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita mengunjungi seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Jadi 3 kalimat di sini itu sangat istimewa, Pak. Makanya jangan disambung. Makanya dalam tasawuf itu melarang betul kita menyambung itu karena pisah. Jadi at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahala haji umrah itu. Makanya orang sholat itu luar biasa, Pak. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita mendatangi Rasulullah. Makanya di situ pakai alaika. Itu karena mukhatab. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu silaturahmi dengan para kekasih Allah. Makanya ini juga lah sehingga kenapa kita selalu saling mendoakan. Dalam sholat itu pasti mendoakan orang lain. Karena di situ assalamu alaina. Ya Allah, berikan keselamatan atasku wa ala ibadillahi sholihin dan hambamu yang soleh. Makanya selama masih ada orang sholat di tempat itu, maka di situ ada orang mendoakan sesamanya. Sebenarnya dalam sholat itu istimewa. Kita ini kalau mendoakan orang, Pak, itu didoakan oleh para malaikat. Jadi bacaan ini memang kita harus tahu juga. Jadi jangan asal dibaca, tapi artinya istilahnya makna bacaan ini kita tidak ambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak pakai Sayyidina. Kalau saya tetap pakai Sayyidina. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Kan sholawat ada 2 di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dipakai kama shallaita. Itu kan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan sholawat Ibrahimiyah? Ini sholawat karena mengikutkan Nabi Ibrahim. Didoakan. Tapi sholawat Ibrahimiyah itu fungsinya sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengatakan, inilah sholawat yang paling sempurna. Jadi sesempurnanya sholawat yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu tahiyat terakhir itu. Makanya di dalam satu kitab dijelaskan siapa yang membaca 3 kali berturut-turut kemudian berdoa maka doanya pasti mustajabah. Nah, ini saya wasiatkan. Jadi kalau mau berdoa tabaca itu ketelu. Tabaca ketelu. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita la Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diulang 3 kali baru berdoa. Nah, jadi itu kita baca 3 kali baru berdoa. Nabi mengatakan Allah akan mengijabah doa orang yang membaca 3 kali ini. Salawat Ibrahimiyah. Jadi namanya mirota pakolina pakai milodo. Walaupun nanti kan ada waktu-waktu mustajabah, Bu. Seperti doa mustajabah itu di akhir sujud. Tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua, ba'dal maktubah. Sesudah sholat fardu. Tapi jangan merubah posisi duduk. Sebenarnya itu kalau kita sudah sholat, jangan cepat merubah posisi duduk. Karena di dalam satu hadis, kami punya guru Kiai Haji Fathudin Sukar almarhumah maghfurlah, itu mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Itu saya pernah tanyakan ketika beliau sudah sholat itu lama baru merubah posisi duduknya. Ada juga guru kami itu pernah saya saksikan betul, itu bahkan sampai 1 jam tidak merubah posisi duduk.
Kalau dia sudah sholat maghrib, pas selesai doa, dia berdiri, sholat sunat, kembali duduk, masih duduk tahiyat, tidak merubah. Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat, itu masih dalam posisi tahiyat, tidak merubah posisinya, maka orang itu tidak akan bergeser malaikat rahmat di sisinya. Dan itu masih terhitung sama dengan dia melaksanakan sholat pahalanya. Cuma kalau imam tidak bisa, itu sunnah merubah posisi duduknya. Kenapa? Supaya orang mengatakan dia sudah selesai sholatnya. Gitu. Jadi beda. Kalau kita makmum ini lebih utamanya tidak merubah posisi duduk. Tapi mega tau mempat diutuna. Si mempat dia gini nasuk pae marak jing ustaz komite talepi mengiluman. Kan? Ada. Jadi memang agak berat. Tapi orang yang tidak merubah itu kemudian berdoa, insya Allah itu bagus. Itu udah mustajabah itu. Nah, makanya ini kalau kita ambil keutamaannya, karena itu malaikat rahmat belum bergeser. Apalagi ada satu waktu sholat, itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Ya kupura ki masam pajangas sarak ku jumai, ajak tarubai posisi tu datan apa ki milodong. Tembus itu. Nah, ini yang jarang orang pakai. Saya itu kalau sudah sholat asar kalau hari Jumat tidak merubah sebelum meminta apa yang saya harapkan itu. Itu istimewanya itu sholat asar sesudah. Kan ada waktu di situ sesudah Jumat itu mustajabah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah, melot letek bola, nale sujuma imunrina Jumat. Iya, ya napura mak Jumat tawe baru dia pindah rumah. Karena ada waktu di situ doa mustajabah. Pintu langit terbuka. Kau tak buka pintu lagi. Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil yang jelas-jelas ada hadisnya, terbuka pintu langit dan itu sudah ditentukan memang. Yang pertama malam 1 Rajab. Jadi sebenarnya ini kan malam 1 Rajab istimewa, Pak. Karena di situ dibuka pintu langit. Itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit. Nah, nanti ini kan kena malam 1 Rajab itu kayaknya tanggal 13 Januari kalau tidak salah, hari Sabtu kayaknya itu masuk. Jadi malam 1 Rajab itu malam istimewa, Pak Bu. Itu pintu langit dibuka. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Kenapa 1 Rajab ini istimewa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Itu di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Itu juga bagus. Karena di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Itu di nisfu Sya'ban itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, malam lebaran Idul Adha. Makanya ibu-ibu kalau mau masak buras, meki mak burasa aja namanya leper. 1 hari sebelum, 2 hari sebelum lebaran. Iya. Itu nama wahri. Ya komeki mak burasa aja tapi tujuannya leper 1 hari sebelumnya. Supaya kawannya leperangi itu kita betul-betul fokus ibadah. Karena Allah membuka pintu langit itu di malam lebaran. Cuma mega mito kupuran di takbiran lo di metinro. Para justru ulama itu tidak tidur di malam lebaran. Itu sampai pagi tidak tidur. Yopui di makunreta mak do jamato mana subur rasa nih. Kenapa? Karena di situ Allah membuka pintu langit. Kemudian malam 1 Syawal juga begitu. Itu juga malam lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Jadi ya kutulai malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa tidak tidur di 6 malam ini insya Allah. Barakallahu puyat. Maka dia guru tak kayak Imam Hussein Abdul Ghani. Ya kong katau dia natinro kotonang ewan ni. Untuk makasih milauri pong Allah Ta'ala. Ya kumate ya tu tahu dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ya tunang katau Pak kupurai palenda aku kiburu etat deng. Itu. Makanya guru tak ya Abdul Rahman Ambodale itu hilang di kuburannya. Makanya yang dari DDI itu ulama kita itu ndak, guru tak ya Abdul Rahman Ambodale itu sangat istimewa itu. Apalagi dekat-dekat ini ada nanti milad DDI itu semesta DDI
itu di Karebosi. Saya kemarin ada salah satu panitia menghubungi minta untuk sedikit memberikan tausiah di acara tersebut. Langsung saya tolak. Saya mengatakan mohon maaf, bukan saya tolak karena tidak mau ceramah, tapi itu takzim saya ke ulama-ulama kita di DDI. Karena masih banyak yang nyambung langsung sanadnya sama guru tak. Mestinya kami datang ke sana untuk mengambil itu. Jangan kayak saya ini yang datang ceramah di sana. Apalagi kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita, murid-muridnya guru tak, saya mau ceramah, wah fatal itu. Itu sulah adab. Makanya saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Kalau dipanggil hadir, saya insya Allah tetap akan hadir untuk takzim. Tapi untuk ceramah saya tolak. Ya, iya. Kenapa itu? Itulah kami di guru-guru kami mengajarkan adab. Bukan berarti kami tidak mau memberi nasihat, tidak. Tapi karena di sana masih banyak ulama-ulama yang sepuh. Kemudian yang kedua, punya sanad langsung dengan guru tak. Saya itu takzim sekali. Guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale itu luar biasa. Beliau itu bukan ulama sembarang. Punya karamah. Kalau itu tidak terhitung. Saya sudah saksikan beberapa, Pak, yang sampai sekarang masih ada. Sumur yang pernah dia ludahi itu, yang asin airnya berubah menjadi jernih dan hilang azinnya, itu dengan hanya meludahi. Tuh, itu masih ada, Pak. Di Siwa itu ada. Kalau kita ke pasar Siwa itu ke belakang, ada masjid di situ Jamiatul Khairiyah. Lorong ke situ ada sumur kecil di situ. Itu beliau ludahi itu satu malam saja berubah airnya. Itu berita. Pernah naik kapal ke Manado, itu kapal bocor, kapal kayu. Berita diundang ceramah. Dia hanya menarik surbannya, kemudian dia lemparkan ke situ. Surban itu menutup air itu sehingga tidak masuk. Tapi setelah sampai semua penumpang turun, guru mengambil surbannya, justru tidak basah. Guru itu luar biasa, Pak. Dan ada muridnya, cuma dia minta dirahasiakan namanya. Murid langsungnya beliau, dan itu masih hidup. Saya ketemu, dan dia mengatakan guru itu bagi saya dia tidak wafat. Karena dia kasih saya kitab untuk saya ajarkan ke anak-anak di sini. Dan saya dikasih kitab gundul. Jadi link kitab gondolo. Dia berisik. Nah, ini sama baca kitab gondolo. Nah, podami guru tak kadang dia jawab Pak Guru ngapun mau je bisa nak baca dek tu agak nasang bawa muina ya komeko Pak Guru ngangi kau bangun kemudian buka. Ternyata apa yang dilakukan wasiatnya guru tak dilakukan. Setiap sholat malam, selesai sholat malam, dia buka kitab itu, ia tak bukamu ya roh kita kata ni guru tak tudang ukilon. Dan itu dia yang bacakan bahwa begini maknanya. Napa dah kadagang kana ya matu Pak Guru ena suruh tutui. Ia mana pajar rewa guru tamalolisu temat to meniro kita. Padahal guru tak sudah meninggal. Oh hebatnya. Hanya ulama-ulama kita itu luar biasa, Pak. Maka wadi kapek makoro, wadi HP lagi wadi. HP saja bisa to. Ustaz Jepri Al-Buhari sudah meninggal. Tuh coba kati Jepri Al-Buhari tanamu bakor. Iya. Di handphone saja bisa dia kembali. Orang yang meninggal. Apa bedanya itu? Tidak ada bedanya tuh. Ini yang kadang orang Pak tidak paham. Sama juga dengan video call. Video call kan orang di Jakarta bisa ke Polewali dalam waktu hanya sepersekian detik. Tuh. Masa ada gambarnya, ada suaranya, baru tidak ada kabelnya. Hanya layar besi saja. Tapi kenapa dia bisa bicara sama kita? Padahal dia di Jakarta. Coba pikir itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Itulah yang dipakai para wali. Karena dia menggunakan nur Al-Quran dan nur zikir. Sehingga dia bisa tembus. Karena cermin itu sama dengan kalbu. Layar HP itu sama dengan kalbu. Ketika orang bisa membuka itu luar biasa. Sama kalau bapak ibu mimpi tuh. Pernah kibar mimpi tuh? Mak kita kika kumaka tulu-tulu. Padahal tak tutup mata tuh. Iya, orang yang mimpi itu kan bisa melihat, padahal matanya tertutup. Nita lena lo Jakarta malolisu pada 10 menit matindro. Kan begitu. Sebentar saja kita tidur, tapi bisa bolak-balik dari Jakarta.
Naya koto makapala lo Jakarta ma pesawat patak jana pakila tu kumanya PP langi mangotol lo Padang. Coba. Tapi ketika kita bermimpi hanya 10 menit kita sudah dari sana bolak-balik. Itu karena ada dimensi yang bisa kita tembus. Itu yang dipakai para wali. Makanya jatah hera ko bahasa nana guru Pak Sanusi Bacok disaksikan anaknya langsung yang kasih tahu kami. Dr. Nur Taufik Sanusi ketika kami undang di Sidrap. Maka ada Abba itu ada jamaah haji dari Mekah datang. Dia tanyakan, maga nih Abba saya mau boleh Mekah? Coba. Dia katakan saya mendisi-disi mugi guru tak boleh makan asam. Macam nak boleh makan dia nak kena salah boleh. Dan beliau sudah sakit sudah 3 bulan tidak pernah tinggalkan rumah nasahade. Dia kata nak suci jabat tangan kami di hotel. Coba padahal dia tidak pernah tinggalkan rumah. Itu guru tak itu. Bahkan kemarin kami dapat info bahwa ada orang dari Sinjai yang bawakan amplopnya guru tas sama kuenya. Kadalah na lupai maling yang peluk na guru si bawa bepah sehingga napai nantarakan maka dia nak kena salai guru telah bini 20 pulang aku boleh dia nak kena salai tapi maka dia kemari malam dia ceramah di Sinjai kami undang itu dilihat oleh ribuan orang ratusan orang coba padahal dia tidak tinggalkan rumah ini kan kalau kita pakai akal sehat tidak bisa Pak. Makanya ulama itu bisa melakukan. Sama guru tak kayak Jabir Rahman Ambudale. Maka tok bawa 2 onron maka tok baju ma. Cuma susah sekarang Ustaz kalau mau begitu. Magi yang nang kerakangi maka dari setan ini. Pak angkat yukur. Kan begitu. Itu mengatakan jin. Itu tidak. Kita saja di handphone bisa terbagi-bagi berada di sini berada di sini. Ini makanya saya bilang tapakan jaki si kiri tetapi jangan kejar itu. Allah akan memberikan khususia ketika orang selalu menjaga sikirnya. Paya ko guru lebih mega di sikiri na mega dibaca Qur'ana nanya bicara lalona. Ya upi di koto macuri tanah si bata yang lupa ini pajah. Itu salatnya lebih banyak dibanding sikirnya tafakurnya lebih banyak. Nah sebab mak dupa-dupamu tuh Pak Bu, iya ko sikiri mak baca, iya ko tafakur deh. Dia tuh mak baca. Jadi ada orang itu mengatakan, "Dikit nasi agak wapala ya Ustaz. Sikiri ku dena mega, saya tidak banyak menghafal sikir, magampang, tafakur oke. Tafakur itu kan hanya mengingat-ingat, ingerang-ngerangi kesalahata, ingerang-ngerangi papedalik na puang Allah Ta'ala, kemudian kita mengingat mendekatkan diri. Itu tafakur. Si jami teh tafakur masarolat bini masam pajasuna sisa burakan. Itu hadis Nabi. Jadi aja tahu kong kata tamu masih gini tu limun robi makapat jangan patau sandre-sandre ko lirie mah koy aja tak kada matin rusia tu lepatin rong. Mungkin dia tafakur. Mungkin dia tafakur karena itu pahalanya lebih besar. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita sholat ternyata pikir ipake pada koto kata bere aja nih risapa maka da uki apa pun Allah Taala maka apa model ini malasan itu. Karena membuat Allah berbentuk itu sehingga dia jadi makhluk. Nah sebab ia ipak bentuk ni puang Allah Ta'ala macam jadi makhluk itu. Apa mega tu tahu nasab itu cara ni ngerap puang Allah Ta'ala dia nangkan irita. Nah suruh mo jemi ngerag dia disuruh ko nawan-nawan. Kan makira. Nah suruh mo mari ngerang dia disuruh ko manawan-nawan. Apa itu ko meko maka da pura wita mako manawan-nawan itu sana. Makanya ketika kita takbir cukup merasakan kehadirannya. Itu aja. Nggak usah bikin lagi model mabolo kapa mempetak apa. Makon itu ampe ya tete maka pejang. Apa ya maka pejang inang kero lari-lari mari diri dia kumatana nasi nak apa malaikat. Ya nak apa pun. Masalah itu. Iya, makanya dilarang menutup mata. Iya kok kemeki mas sempajang. Taya kini bani maka dana ita ka puang Allah Ta'ala. Iya kok kata beri ipa hadir ini yakin merasakan kehadiran. Selesai. Magampala aja Pak. Iya metompe malah saulu tepak tuli melo isi runtuh. Melo imitelas Allah. Masih masalah nih itu. Coba kare merasakan dia hadir. Jadi ia ku rasakan kehadiran angkat tosar bulu-buluna. Angkat toto malam-malam mana papenak dina.
Ada juga orang itu meneteskan air mata. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ketika dia merasa Allah hadir, itu meringan mana ngelelena. Kadang merasakan Allah hadir, itu tenang jiwanya. Ini menibaki kita rasakan. Nama kiro, pada mito to sida pe lah kaina, apalagi to sida pe chandrina. Wah, gak mapa cende-cende. Capu jus jeruk si bawa jus alpukat luka demo pada rasa nikmat bersama dua janyo ko tulis situ dah atau lidega seakan hanya 1 jam. Wah, karena dia bersama dengan kekasihnya. Makumati itu tahu masam pajange pak, aku makan jai kehusuan nasi bakun. Nah, makanan ini tapaka pada cinampa mina sadi. Kung kata si Chan di situ dah ngawenalan yang mengeribi demo pada pajak. Padahal dia penasaran nangka. Disuruh masam pajak napai 5 menit atau 5 semen ni. Nalai sabihis memang yang asa lampi pa ya. Jadi masalah. Jadi itu saya kengere. Tapi saya nukan utamanya kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran, ini sudah ada anak-anak kita menghafal Al-Quran, sesekali anak-anak itu kita suruh talaki langsung kepada Allah dalam sholat. Suruh pengului apalan kupung Allah Ta'ala. Suruh mas sempaja sunnah napa-napa tu hafalan. Itu Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi kedua tu napa tamak korangi sesusiwan ni. Sisa ngoko sampajana sisa ngisi liwas sampajan. Jadi kong kapal Quran suruh menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi mas sampaja sunnah ina patamai Quran. Aja mau nak cicengi, pak aku cicengi itu merena. Cukup baca misalnya 1 juz. Sholat sunat bukan jadi imam. Jadi alina mas sampaja sunnah napa-napa tamak Quran. Nanti kalau dia lupa hafalannya, itu dia bisa pertanggungjawabkan. Maka dari popuran upangolo hafal aku ini dengan sempurna. Kami kapal Quran maka aku miguru nana pangolo sehingga cinampan dan tadeng. Berat itu Pak Bu menghafal Al-Quran itu, tidak mudah. Saya pernah coba itu, wah berat sekali itu. Jadi memang otak itu ada 2, ada otak kering, ada otak basah. Kalau otak kering itu memang otak untuk menghafal. Kalau otak basah itu untuk memahami. Jadi kong kana anak masih jama paha kong kai podangi makunru tu makapala. Tapi kong kana anak lamba kong kai po apa gurung medari makarami masih jama kapala itu. Jadi makanya kong kapa politik itu magampang mara itu makapala. Yan ang kataw jago kalanna ay mesti ta panareke kong kagagay maku yang makajak kui paki. Maraji makapala itu. Suruh makapala mapat di ulu. Dari kata patapulo nula dia apa lagi. Tapi aku nggak tahu lambak dari podakan mi. Masih maka apa itu. Nang kata makunru rumah pahang masih maka apa karena memang otaknya otak kering. Iya, jadi bukan untuk mencerna, hanya untuk menghafal cepat. Jadi aja tak pasti yang anak tak makan we maca denna tak bekatalu mige na baca na apa ni yang menadi nak kasih gani na ulang de lian memeti otaknya itu. Ada otak basah, ada otak kering. Jangan disiksa anak-anak kita. Kung kana talambak makaplak kena jago politik nama tu ya. Yan ang kana anak matandrak kalan na tumarat gitu makaplak. Ini sangi kalasiang itu pak kedai paki matu naik kalasiang. Rejing itu. Jadi memang begitu Pak. Allah itu sudah menjaga wahyunya, menjaga ada yang menghafal, ada yang menjelaskan. Itu kuncinya. Hanya tidak semua anak-anak bisa menghafal. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan juga hal yang paling penting saya nukan, makanya tadi saya mengatakan jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka dia itu teman-teman tariolo iya tu dale enak komelo ki malo mumurusu jama-jamange masjid pinapa musalem sige. Ya kung katau pusa mo pinarewa tu na pusa itu jama-jamang. Ya situ agak-agak na jama ya sing katap pangalo ko. Tapi ya ko masjid pi makoy pita-pita na napakirewa malungo mana tu yurusu jama-jamang. Kemudian saya juga wasiatkan setiap malam asam paja sunnah istihara ki. Sampaja sunnah istihara ki setiap malam. Iya kode nak tahajud etala nanti sudah sholat tahajud. Kalau ni masih asam paja sunnah istihara ki.
Jadi setiap malam ya aja nangka permasalahan apa ki masam paja sunnah. Pak Mega tahu ka permasalahan apa masam paja sunnah istihara. Masalah nama ditulini ngerang. Sebenarnya itu istihara menyerahkan sepenuhnya apa yang akan kita lakukan, biarkan Allah yang memilihkan. Jadi aja nangka permasalahan apa ki dipesangi po Allah Ta'ala piterangi jama-jama. Jadi yang tahu pura nama sampaja tahajud, sampaja sunnah istihara ni okoro sujud paca purangi tilawe ko po Allah Ta'ala supaya memberikan yang terbaik. Iya na tu tomato tariolo nak kada ide piga apa pakai doku na sabak memang tulina pakai. Maka dia nang kana macam ni kotina kada selesai ko puani nasabak ya mematona na lenga patunjuk ko Allah Taala nasabak wani masam paja sunna istihara yo puidi de nang kani jaman apa maka dapta aja papa kedo adalah papa kedo na de gamun malah patunjuk nah, begitu ini makanya saya sampaikan itu kuncinya. Jadi ya wani sebelum matahaj witiri yang ko munri witiri tak kecuali tak palayolo witiri jangan. Tidak boleh didobol witir, tetap sholat sunnah istihara, tidak usah lagi witir. Ya usahakan witiri taimon riko siton ramoi ya miko pura ni ma witiri aja nata ulangi. Tapi ya ko ya ibu-ibu witiri memang ni apa lo matinro namo moto ki matahaju witiri toki supaya dia tak ganggu ki ko matinro patu makun repa 5 repa katulutul makaleleang madir lalu tak dikatalu si wani katulutulu pura ni moto matindro katulu-tulu si moto si matindro katulu-tulu si itu makanya asam paja sunat witiri ki nasabai ko mawitiri mo kita tindro de gaji ganggu ki iya to tu baraka de tu ga tahu katulu-tulu maja ko mawitiri na tindro de ga palai ko makada memi rada sa de memang nama bela memang niat karena jin itu tidak bisa menyentuh tubuhnya orang yang sudah berwitir. Ini tuh ampai sampai sunnah najami puang Allah Ta'ala menjadi kekasihnya itu hanya witir. Ya mau tuh ya mesti awonong kita Pak Bu maka aja lalu misalnya witir ya aku sampai tahajud dia mulai jamai aja lalu dia mau witir. Namun sirah kami Bu aja tak kena terlupa namun sirah kami. Tapi paca purawat tuh itu di jam sirah kami. Maka dari ini basuh bukan ada pada tu mau witir tak jam ni sirah kami. Kan usolli salatu sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya ko dia tak basara kada bani pakate masam paja witir siraka karena puang Allah Ta'ala Allahu akbar. Gampangnya rato ya ko mau lampe mo pia kada bami sirakami puang Allahu akbar. Itu apa itu ko makadaki witiri makadani ganjil. Entah makadani itu ganjil ko witiri berarti sange ganjil telu sidi. Iya. Jadi tapi aja lalu nade tajamai witir tajamai ya orang yang ahli witir itu disebut kekasih Allah angkat itu barakahnya witir Pak insya Allah dia namati palawang atau barakahnya witir ya ko ya meroh basaku malada tu ko sampai sunnah ya ko duha dia tajamai ya ko tahajud dia tajamai ya ko sampai sunnah rawatib dia tajamai rogi ki tapi ya ko witir dia tajamai rogi lada to ngangi apa maka dia nabita akan asal nabita aja lalu nadai mau witri namu menisirkan itu pasal ada ini makanya ini penting saya wasiatkan maka agar pengupun ustaz saya di bawah aku bacaan surah itu walaupun ada yang menentukan ditentukan dalam hadis aku ya yang penting tetap di pengupu ya ku sirakami ta'ala kulu Allah kulong subrak bin palak kulong subrak bin nasroko ni ya naro ya ku dia tapalak ya mana kulu Allah mi batapalak ya to naru tambah mataru teru. Kemudian penutup saya kasih wasiat termasuk Pak Haji yang pasti punya amalan-amalan tertentu tapi kalau belum mengamalkan saya ingin berikan amalan iya kupuraki masam paja perlu tapat ada ngilima atau ta'uku abiota perut sebelah kanan sebelah kiri jadi tangan kanan di perut sebelah kiri pukul 7 setiap kalau sudah berdoa sebelum sholat sunnah tepat adangi tabaci alam nasrah katelu qul huwallahu katelu baru rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir ditambah sedikit di situ rabbi yassir wa la tu'assir tabaca katelu iya ko iya tu na amal katawe iya ko ka aga-aga noloy tawe murusukan de toloy susah insyaallah iya
Jadi ya kong kagaga maka dan kagaga ko kurme urusu engka masalah. Insyaallah salah saya itu napa kilat tu. Jadi tidak ada degaga tau ipan rasa-rasa ko yaitu namalkan. Kong kagaga na urusu. Selalu dimudahkan. Iya. Jadi tapi memponcoknya alam nasara qul wallahu kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir. Apa lagi? Ya? Melo sigare yoki. Kayak dia tak apa lagi. Itu alam nasrah katallu qul wallahu katallu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir. Ah, ya roh. Katallu. Padilanya yang kedua, yang ketiga padilanya degaga wijat atau kasiasi. Insyaallah dimudahkan itu. Anak-anaknya itu tidak ada yang jadi fakir. Barakan itu alam nasr si bawa kulalau. Iya. Jadi tapi petadangi oke. Jadi itu diamanahkan oleh para guru-guru kami yang termasuk saya Al-Maliki itu mengajarkan letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Jadi paling nak yukor, paling nak bami pala lima mako, tapi ibu jari agak didorong sedikit ke atas, kalau dekat jantung. Kemudian kita baca itu, dirasakan itu Pak, dirasakan itu dalam kehidupan. Ya alhamdulillah berakat naroka Pak dongan negoro tak saya amalkan beberapa kali. Biasa tu lupai, terus terang biasa lupai Pak. Biasa ko makanya udah siu baca yona. Biasa itu kalau ada siu baca yona, lo baca nih. Saya duduk. Kalau kita lupa itu kapan kita ingat kita lakukan. Itu sama dengan kita lakukan pada waktunya. Itu kan jangan wirid itu anunya Pak. Jadi iya kong kagak makanan ke masalah. Insya Allah selesai itu. Dia nama jingi murus ya. Dia disipan rasa-rasa. Tahu murusukan nih. Biasa makan kada selesai nih. Itu barakahnya itu. Apalagi kalau kita mengurus berbagai macam misalnya angka persuratan, angka komenka itu insya Allah semua mudahkan itu barakah nanti. Saya kira itu yang saya wasiatkan dan ini saya ijazahkan untuk kita amalkan terus. Iya, itu barakah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu suruh kita bisa melaksanakan sholat suruh berjamaah. Insya Allah. Itu apalan nabu pada kotolo haji si bawa umrah si bawa nabi tak katalu. Ya sampai jasuna itu jamai. Iya. Dia kene melo iwaja telo umrah si bahagia katalu. Mariawana si di pada 7 juta. Iya, mariawana pada 7 juta. Nah kene noki pa ajo kuriolo makarani gini gilo masam paja subuh. Ya pura pi masam paja suruh na rewa ya lengi dia pada 7 juta. Penuh ya musalla ini. Dia nak jenek na tama. Tapi karena pahala itu agak berat. Saya kira ini ternyata luar biasa. Saya kasih tahu Pak Haji bahwa tempat ini itu istimewa. Karena di sini air mandi Rasulullah itu pernah menetes. Karena tidak terbangun masjid dan musalla itu kecuali air mandinya Nabi pernah jatuh di situ. Makanya komeki mak bangun masjid nang katana melo tilau, ang katana tilau musik di meter 2 meter na cia sisa puna mak berengi, cia tu wak kepal kaging cia tu mak berengi, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena air mandi Rasulullah tidak pernah jatuh di situ. Jadi itu video nanabita air dari sumur Gars itu yang dimandikan oleh ke Rasulullah itu ketika dimandikan lari naik ke langit. Denanan notu ya kuna bolorang inabita lari menrek ni wena. Nanti hujan pertama itu air itu turun mengikuti air hujan dan di mana pernah menetes di situ pasti dibangun satu masjid. Makanya musalla juga begitu. Makanya setiap tempat seperti ini terkoneksi langsung dengan Nabi. Nah, itu kuncinya. Makanya upasang ibu yang apalagi keluarganya Pak Haji mungkin ada yang sering umrah. Jangan air Sam-Sam diambil saja kalau ke tanah suci. Ambil ke air sumur Gars. Ini wasiat saya. Datangi sumur itu ambil. Karena sumur itu dipilih khusus Rasulullah. Nabi memang wasiatkan kalau saya nanti wafat
ambil air sumur gas, itu yang kau pakai mandikan aku, bukan air Sam-Sam. Banyak orang meninggal itu air Sam-Sam, nah pakai dia wangi campur air Sam-Sam, itu tidak. Pakai air sumur gas. Jadi kalau kita ke Madinah itu naik taksi itu sekitar 20 rial kalau tidak salah. Tapi siapkan diri kalau mau ke sana, karena orang, saya dapat informasi itu antri sampai 3 jam baru bisa tembus untuk mengambil itu, karena di sana kebanyakan orang-orang Yaman datang ke sana mengambil. Jadi kong kata wae natala namo si botol mi, iya kotak ko mangke keluarga tak mate campur sedikit dengan itu barakan itu air mandinya. Nah pen itu air sumur gas kong kanana kerasukan aja mana tadongi kong kawai sumur gas ya banda rotala ta campuru kang iwerino na ta suruh minungi, jin itu akan terbakar kalau tidak keluar. Itu tanpa ruya itu kalau air sumur gas itu barakana. Cuma iya kuidi tahu Indonesia jarang lapor. Bahkan mungkin tidak tahu bahwa itu air sumur istimewa itu. Pada mikong kaon Roma kada tenang kanon riji na ciamade, ambil air sumur gas, siramkan ke situ, jinnya akan pergi. Itu dia namanya jingin monrekot, dia tidak mau ganggu itu. Itu hebatnya itu air sumur gas itu. Cuma saya dapat itu dari jamaah. Saya dulu selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa saya dapat air sumur ini. Ternyata dapat. Saya dapat itu dari salah satu jamaah. Bahkan dikasih 1 botol. Karena dia ambil 3 botol, tapi dia tidak tahu gunanya. Nalamami. Pak makan ke mana telo malah antri sampai 2 jam 3 jam. Dia tembus mengambil, maka nalamami nataroi. Dia tidak tahu. Saya baru kasih tahu bahwa ini fungsinya. Itu kalau ada anak-anak kerasukan jin sudah diru'ya berbolak-balik masih gangguan, suruh bani minum air sumur gas. Jin itu akan terbakar kalau dia masih mau tinggal. Itu hebatnya itu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.